Shalom, selamat pagi, Bro and Sis. Selamat Hari ini, pagi. pagi Bro. Hari ini Pagi. tanggal 27 Agustus 2022. Kami hadir kembali untuk membawa renungkan dari bacaan Injil hari ini, yaitu dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebelum itu mari kita buka dalam doa, Bro. Aku berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk merenungkan, dan kiranya kami boleh memahami apa yang ingin Kau sampaikan, Yes. sehingga kami juga boleh membagikannya kepada sesama kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Demikian pagi hari ini kami akan membacakan firman-Mu dalam nama Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ya. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Yes. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Luar biasa, bro. Ya, jadi hari ini kembali kita diingatkan ya bro ya. Ya. Setelah kemarin dari Matius 24. Kita lanjut ya. Matius 25, Matius 24 tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Matius 25 ayat 1 sampai 12 tentang perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Nah, hari ini tentang perumpamaan tentang talenta. Nah, jadi
Aku mau ini dulu nih bro. Ya. Dari talenta itu sendiri apa nih yang kita maksudkan di sini bro ya? Talenta itu kan bisa menjadi sebuah suatu Betul, anugerah ya betul. kan? Suatu apa namanya apa bro? Apa yang kita bisa Apa yang itu, kita bisa, apa yang kita apa yang bagus kita, dalam suatu hal gitu ya. betul. Nah, tapi juga menariknya aku juga coba baca nih bro, ya kan aku cari tahu tentang talenta. Nah, Betul. jadi ternyata talenta itu kalau aku lihat di Wikipedia itu talenta itu adalah satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar bro. Ya, Ya. betul. Nah, bahkan dalam Talenta itu ukuran berat. 34 kilogram ya. Nah, itu sama dengan kalau diuangkan zaman dulu itu 6.000 dinar. Betul. Atau setara 1 dinar itu setara dengan 1 kali upah hari kerja. Betul. Nah, jadi ketika tuan ini mau pergi ke luar negeri dan menitipkan talenta ini kepada hamba-hambanya, ini kan suatu kepercayaan dan itu suatu nilai yang sangat besar bro. Betul. Ya kan sekarang kalau 5 talenta kali 6.000 ya kan 30.000 berarti kan 30.000 hari kerja, itu sama dengan berapa tahun bro. Ya. Ya. Betul, betul. Nah tapi ada 3 hamba ini yang Ya. 2 hamba Betul. berbuat kebaikan, dia dengan apa yang dipercayakan kepadanya, apa yang dianugerahkan kepadanya, dia lakukan sebaik-baiknya sehingga mendapatkan hasil yang berlimpah. Betul. Bahkan 100% dikatakan ini 5 talenta, kemudian ketika tuannya balik menjadi 10 talenta, yang 2 talenta menjadi 4 talenta gitu kan. Tapi ada satu hambanya yang dikatakan di sini malas dan jahat karena dia tidak melakukan apa-apa atas sesuatu yang diberikan tuannya ini, ya kan? Dia hanya menguburkan talentanya itu di dalam tanah. Dan bahkan dia mengatakan bahwa tuannya itu adalah seorang yang jahat. Nah, gimana bro menurut bro Kem sekarang? Kalau saya lihat bro ya, apa namanya? Tadi bro bilang bahwa apa? Talenta kita bisa kepandaian kita. Iya, betul. Jadi banyak kalau kita dikasih talenta untuk kita bisa sharing firman Tuhan, itu talenta juga. Banyak ukuran-ukuran talenta. Tadi bro bilang juga bahwa apa namanya, talenta itu dihitung oleh apa namanya tadi bro, sama dengan 6.000 dinar. Iya. Betul. Atau 34 kilo ukuran beratnya. Bisa juga dia bilang, 34, saya juga catat di sini bro. Jadi lumayan nih bro, puji Tuhan kita jadi belajar juga, kita sama-sama belajar di sini Francis. Jadi kalau dilihat 1 dinar itu kalau ada di Matius 20 ayat 2 itu ukuran 1 dinar itu ongkos kerja 1 hari orang ya. Kita kalikan aja sekarang ongkos kerjanya berapa sih sekarang 1 hari kayak buru-buru, tukang-tukang gitu. Kalau kita lihat anggap aja 100.000 lah paling murah lah udah ya. Itu sudah 600 juta bro. Ya, makanya tadi aku bilang berarti bukan ini, kalau kita lihat ini bukan bicara mengenai nilai uang bro. Tetapi kalau saya lihat itu ini mengenai 1 orang ini bro ya. Yang dia kalau saya catat di sini dia punya sikap hati yang ketika dia dikasih 1 talenta sebetulnya itu besar. Tetapi ketika dia bilang, "Loh, kok yang lain 2 talenta? Kok yang lain 5 talenta?" Itu ada sikap hati kita, aduh, kok gua cuma 1 gitu. Jadi dia cemburu atau apa gitu. Sebab kalau dihitung-hitung sama duit pasti nggak mungkin, bro. Karena itu cukup besar. Jadi di situ ketika dia tidak melakukan apa-apa, ya, ketika dia punya sikap hati sikap hati yang salah, dia membandingkan dengan teman-temannya, dia bisa katakan ya Tuanku adalah Tuhan yang kejam tadi ya, ayat berapa tadi bro ya? Ya, karena apa? Dia ada ketakutan juga bro. Dia ada ketakutan, ada iri hati. Kemudian dia melakukan apa? Dia menguburkan talenta itu bro, karena dia nggak melakukan apa-apa gitu bro. Gitu bro yang saya lihat bro. Nah, aku juga ada renungan bahwa sebenarnya semua ini adalah mengenai hal bagaimana
ketika kita diberikan anugerah oleh Tuhan, bagaimana kita mempergunakan anugerah yang telah diberikan itu. Ya, jadi betul. Apakah kita telah mempergunakan segala sesuatu yang diberikan sama Tuhan selama hidup kita ini, sudah kita pergunakan dengan baik dan benar, ya kan? Apakah kita sudah menyebar kasih, ya kan? Bahkan Tuhan kan mengatakan kasihilah sesamamu manusia. Akan lagi juga, kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihimu. Betul. Ya kan. Nah, pada akhirnya di sini kan dikatakan tuannya pulang dari luar negeri itu dan akhirnya mengadakan perhitungan. Ya, betul. Nah, suatu saat nanti kita juga akan diadakan perhitungan. Betul. Iya kan. Jadi kita akan diminta pertanggungjawaban apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Ya kan, terhadap segala anugerah yang telah Tuhan berikan pada kita. Demikian, betul, bro. Kalau aku melihat. Nah, kalau saya lihat begini, bro, saya lihat kita belajar sebetulnya kita apa yang kita pelajari, kita belajar dari orang-orang yang sukses, ya kan? Kalau orang yang sukses dia bisa melipat gandakan 100 kali lipat seperti 2 talenta yang 5 talenta ini ya. Tetapi saya mau belajar dari kegagalan. Maksudnya gini, supaya apa? Supaya ke depan kita jangan gagal, bro. Betul. Ya kan? Apa yang kita pelajari dari orang ini, bro? Ada 3 yang saya catat. Yang pertama, ya, orang ini, bro, ketika dikasih 1 talenta dia nggak mau mengembangkan. Karena apa? Dia merasa sudah nyaman, bro. Dia merasa gue udah cukup lah gitu. Gue nggak mau lagi ambil resiko yang lebih lagi gitu, bro. Jadi kehidupannya sudah stagnan begitu aja, bro. Ya kan? Ketika dikasih tantangan, lo dikasih ini, udah gue nggak mau karena gue udah cukup begini. Dan itu akan membawa dia dari situasi kemungkinan akan lebih merosot. Mungkin ini kan di sini dikatakan hamba yang malas. Betul. Jadi, yang kedua adalah, bro, ini aku catat nih, bro ya. Dia itu malas, tadi yang bro bilang, betul. Karena dia malas. Nah, dia yang malas tidak mau membayar harga. Di situ Alkitab, di situ dikatakan kamu ada yang malas dan jahat, ya kan? Itu ada satu kejahatan ketika kita tidak melakukan apa-apa, bro. Iya, jadi dia dibilang jahat itu juga kan karena dia juga mengatakan bahwa tuannya adalah yang orang jahat. Iya, betul. Karena menabur di kejam, bro, bukannya jahat, bro. Kejam. Iya, beda-beda. Ya, pokoknya jadi intinya, bro ya, maksudnya ini mengajarkan kita bagaimana supaya kita tetap berusaha atas segala apa yang Tuhan berikan pada kita. Ya, betul. Ya kan, dan kita juga harus melakukan apa yang sudah kita terima itu dengan kebaikan, dengan kasih, kasih pada sesama ini. Nah, pada akhirnya Tuhan juga akan karena orang yang hamba 1 ke 2 ini sudah diberikan perkara kecil dan istilahnya lulus lah, bro, dia akan diberikan perkara besar dan duduk bersama Tuhannya dalam sukacita gitu kan, bro. Nah, itu dikatakan. Jadi tapi yang aku simpulkan ini sih sebenarnya bahwa ini nantinya akan ada hari perhitungan kita gitu loh. Ya, jadi bagaimana Tuhan akan memperhitungkan, kita mempertanggungjawabkan apa yang anugerah yang Tuhan kasih ke kita, kita gunakan untuk apa, kan banyak bisa kita gunakan dalam segala hal yang salah, bro. Ya kan? Ya, demikian juga ya kalau kita kuburkan seperti itu salah. Ya kan, kita jadi malas. Atau kita lakukan buat sesuatu kejahatan, tindak kejahatan itu, jadi ya at the end kita harus mempertanggungjawabkan lah gitu. Demikian, bro. Jadi kalau saya boleh belajar, sikap hati kita itu akan menentukan posisi kita di dalam kekekalan, dalam akhirnya, bro. Jadi apakah ketika kita sikap hati ketika kita dikasih anugerah, kita kan sudah, setiap kita pasti ada talenta, udah pasti. Apakah kita sebagai apapun gitu, kita nggak bisa khotbah atau kita nggak bisa sharing, ada banyak yang kita bisa gitu. Tapi Tuhan mau lihat bagaimana kita mempergunakan, dan ketika kita mempergunakan, Tuhan akan melipat gandakan. Amin. Ya kan? 10 talenta itu dikasih, yang 1 itu dikasih ke dia, maksudnya dikasih lebih karena apa? Lagi. Tuhan akan melipat gandakan. Dia akan diberi ada perkara yang lebih besar. Iya, betul, bro. Dan boleh bersukacita bersama Tuhan. Ya, amin. Oke, bro and sis, jadi demikian renungan kami hari ini. Kiranya kita semua semakin diberkati
Ya, terima kasih. Terima kasih ya Bro Sis. Mungkin kita tutup Bro. Tutup. Kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu ini Tuhan. Kami percaya firman ini sudah beberapa kali kami dengar, dan kami sudah mengalami beberapa. Kami tahu kami punya talenta luar biasa, tetapi kadang-kadang kami simpan talenta itu Tuhan. Nah, pakai kami hari ini, kami boleh belajar untuk mempergunakan segala kemampuan, segala apa yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh melipat gandakan talenta kami, supaya kami boleh memberkati orang, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini supaya sikap hati kami benar Tuhan. Ajar kami supaya kami setia kepadamu Tuhan. Ajar kami supaya kami tidak puas cuman hanya di sini saja Tuhan. Kami akan diangkat naik lebih tinggi lagi Tuhan. Level kami akan level up Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami juga berdoa untuk pemirsa yang menonton renungan ini. Engkau berkati semua dari kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bro Sis.